Assalamualaikum everyone, welcome back with me, Alia Reka Anjani. Kali ini aku mau bahas seputar kepenulisan karena menurut aku ini sebuah pelajaran penting bagi teman-teman yang emang suka atau berminat untuk mengirimkan karya tulis artikel ke media online gitu. Jadi banyak media online yang bisa menerima artikel kita dan kemudian kita bisa dapat fee atau honorarium. Termasuk di video sebelumnya aku juga pernah bahas tentang IDN Times gitu, yang bisa ngebayar tulisan kita, artikel kita. Nah, salah satu media online lainnya yang menerima artikel dan bisa ngebayar kita itu mojok.co, dan di sini aku di rubrik terminal mojok gitu. Aku udah alhamdulillah berhasil nerbitin 2 artikel, dan di sini aku pengen nunjukin dulu ke teman-teman yang mau juga ikutan artikelnya terbit di sini. Itu tinggal klik aja mojok, terminal mojok atau mojok.co, dan di situ tuh di sini ya, di pojok kiri itu ada ketentuan. Ini ketentuan artikel yang harus kita kirim, yang harus kita ikuti. Ketentuannya apa? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada penjelasan tentang honorariumnya. Nanti bagi teman-teman yang mau baca langsung ketentuannya, nanti aku cantumin link di kolom komentar biar nggak pusing nyarinya. Jadi di sini di poin ke-6 aku pengen bold. Di sini redaktur terminal mojok berhak menyunting. Nah, sama kayak video ini, aku juga ingin membahas tentang hasil suntingan editor terhadap naskah aku. Jadi aku pengen bandingin naskah aku yang sebelum diedit oleh editor terminal mojok. Dan di situ ketentuannya, di sini juga ada kirim tulisan. Jadi kalian kirim tulisannya tuh nggak usah bingung. Ya, itu tadi ada fitur kirim tulisan, tinggal diklik aja. Di sini tinggal tulis judul artikel, isi artikel. Ini isi artikelnya tuh. Nggak perlu cantumin image ya, nggak perlu. Itu biasanya nyediain tuh bagian terminal mojoknya. Terus nama penulis kita, email, tanggal lahir, domisili penulis, atribusi penulis itu kayak bio narasi sedikit tentang kita gitu. Terserah kalian mau cantumin apa, udah deh langsung kirim artikel. Gampang banget kan. Nah, bagi teman-teman yang mau coba silakan. Nah, tadi kembali lagi ke poin 6, yaitu redaktur berhak untuk menyunting tulisan kita. Nah, makanya artikel aku yang berhasil terbit itu juga kena suntingan gitu. Banyak banget yang disunting, dan menurut aku ini bisa jadi pelajaran untuk aku dan kita. Bagi kalian yang mau mencoba ngirim juga artikel ke terminal mojok. Oke. Di sini aku masih punya backup data terkait artikel aku yang sebelumnya. Artikel yang berhasil terbit. Backup datanya. Jadi biasanya tuh aku nulis di note HP dulu, kemudian baru ke fitur kirim tulisan tadi. Jadi ini note-nya. Ini tulisan aku sebelum diedit ya.
Nah, ini tulisan aku yang udah diedit sama editor. Jadi kita akan bandingkan. Aku kadang malu sendiri ya. Ini tuh ya ampun, ini tanggal berapa? Ada tanggalnya gak sih? Ini aku lupa deh tanggal berapa. Kayak udah 2020. Nah, di sini langsung aja kita lihat judulnya, ini beda banget. Jujur aku nggak terlalu apik untuk membuat judul. Di sini sebelumnya aku tulis judulnya mencontoh fans K-pop yang barbarnya melebihi perlakuan istri ke suaminya. Pertama, terlalu panjang. Kedua, kalau menurut aku, penilaian aku nih ya, kayak apa ya? Kayak kurang jelek gitu. Ngerti nggak? Bandingin sama yang ini, udah dibuatin sama editor. Perjalanan fans K-pop yang bertobat dari sifat barbar. Menurut aku ini udah klop banget dan bagus, simple, dan intinya tuh dapet inti dari artikel aku. Oke, berlanjut. Itu dari judul ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Sebagai salah satu fans K-pop, ini udah diedit. Ini yang belum diedit, Naluri selaku salah satu fans K-pop untuk ngelindungin, ngebelain, ngemuji-muji. Ini diganti semua imbuhannya. Ya ampun, aku malu deh jadinya. Intinya sama ya nggak sih? Naluri selaku ini diganti sebagai salah satu fans K-pop. Saya selalu berusaha untuk melindungi, membela, dan memuji. Itulah yang saya suka. Memuji udah pasti saya punya. No, gak seru banget gak sih yang ini? Ngebelain, ngemuji-muji udah pasti saya punya. Enggak. Iya. Dari situ ini lebih simplan yang ini ya, yang udah disunting sama editor. Terus, bahkan bisa dibilang selalu siap siaga di garda terdepan. Jadi editor ini menyunting tapi maksud dari tulisan aku tuh tetap tersampaikan gitu. Cuma kata-katanya lebih disederhanain. Saya selalu siap, nih tulisan sebelum aku, tulisannya saya selalu siap siaga di garda terdepan kalau ada orang lain yang ngehujat idol yang saya suka. Di sini bahkan bisa dibilang selalu siap siaga di garda terdepan kalau ada orang lain yang menghujat idol saya itu. Jadi lebih simple, lebih enak dibaca, nyaman dibaca. Nah, selanjutnya, apalagi kalau ada yang dengan songongnya bilang mereka nggak suka sama idol saya. Nggak, ini disederhanain, dibikin paragraf baru. Di sini aku nggak bikin paragraf baru. Kalau ada yang dengan songongnya bilang mereka, ini yang hasil editor. Kalau ada yang dengan songongnya bilang mereka nggak suka sama idol saya, bisa-bisa saya jadi sesensitif pantat bayi. Di sini masih sama kayak tulisan aku. Dan luar biasa parahnya, aku kembali ke tulisan aku ya. Dan luar biasa parahnya saya bakal ceramah ke mereka sampai mulut berbusa. Biar mereka jadi suka sama apa yang saya suka. Iya, sebar itu. Aku pengen so asik tapi terlalu kepanjangan gak sih? Di sini bisa saya di sini yang udah diedit. Saya bakal ceramah ke mereka sampai mulut berbusa pun enggak apa-apa. Biar mereka jadi suka sama apa yang saya suka. Iya, sebarbar itu. Ya, ini tanda bacanya teman-teman bisa lihat. Ya, sebarbar. Di sini kalau di mojok nggak pakai tanda strip. Nah, di sini selanjutnya ke paragraf selanjutnya. Aku bacain punya aku dulu. Tapi tapi itu terjadi 12 tahun ke belakang. Saat saya masih barbarnya jadi fans K-pop.
Oke, sampai situ dulu. Aku ke editor dulu. Tapi tenang, itu terjadi 12 tahun yang lalu. Bayangin, aku 12 tahun ke belakang. Kenapa aku nggak nulis yang lalu coba? Entahlah waktu itu pikirannya apa. Saat saya masih barbar jadi fans K-pop. Lebih disederhanain, jadi kayak kalimat efektif itu penting juga gitu. Sampai rela memikirkan apa yang orang lain suka dan lakukan, padahal nggak penting-penting amat buat diri saya sendiri. Nah, sini kalau tulisan asli aku sampai jadiin penting apa yang orang lain lakuin dan orang lain sukain bagi saya. No, kayak terlalu ribet gak sih? Terlalu ribet, complicated. Gak enak dibaca. Sekarang ini ditambahin padahal nggak penting-penting amat sampai jadiin penting. Padahal nggak penting-penting amat buat diri saya sendiri. Itu ditambahin sama editornya. Sama sekali aku nggak nulis tentang itu. Tapi maksud aku iya kayak gitu, betul. Aku setuju sama editornya. Terus ini sekarang tanda tanya. Di sini di naskah yang terbit ini dibikin paragraf baru. Sedangkan aku enggak. Jadi aku terlalu kepanjangan gitu loh. Jadi kalau bisa satu paragraf tuh ya 2-3 kata gitu ya. Nah sekarang tanda tanya, ya tetap jadi fans K-pop. Ya tetap ini sama, ini masih sama. Awalnya sih dari sini ya, dari yang ini, awalnya sih ya, saya enggak atau belum sadar kalau apa yang saya lakuin itu barbar, posesif, obsesif, sensitif, kayak ini terlalu dan lain sebangsanya. Aku kayaknya terlalu pengen rima katanya, tapi nggak sesuai konteks gitu intinya ya. Sampai suatu berita yang baru-baru ini menyadarkan saya betapa barbarnya dulu saya menjadi fans K-pop. Nah, di sini yang udah diedit, awalnya sih saya nggak sadar kalau apa yang saya lakukan itu bentuk posesif dan obsesif. Itu 2 kata aja yang diambil, bukan sensitif. Jadi sensitifnya tuh nggak dimasukin sama editor. Sampai ada suatu berita, ini masih sama lah ya. Nah, selanjutnya di sini paragraf selanjutnya aku baca dulu yang belum diedit. Naskah asli aku. Sekira 5 hari lalu, cuitan "No, I haven't" dari Niall Horan menjadi trending di Twitter. Nah, yang udah diedit kira-kira sepekan lalu itu kan lebih simple ya nggak sih? Cuitan "No, I haven't" dari Niall Horan menjadi trending di Twitter. Langsung dong saya kepoin alasannya. Ternyata si abang Niall, jadi abangnya tuh itu huruf A-nya itu karena itu nama julukan ya. Jadi harus kapital A-nya. Di sini aku enggak. Sebelumnya aku enggak. Dan si abang Niall ini cuma jawab pertanyaan dari penggemar yang artinya, "Niall, kamu udah dengerin lagu BTS Dynamite belum?" Oh, nih ini penting banget. Jadi pada saat itu aku belum tahu kalau judul lagu itu pakai tanda kutip. Ya, kalau biasanya aku di IDN Times tanda kutipnya 2, kalau ini 1. Jadi kalian sesuaiin aja sama media yang kalian tuju. Kalau pengen nulis artikel yang mencakup lirik lagu misalnya. Kalau ini lagu BTS Dynamite belum. Jadi di sini aku ada salah dan dibetulkan oleh editor. Pakai tanda kutip.
Ingat ya, kalau judul lagu pakai tanda kutip. Kalau dianalisis, jadi ini paragraf selanjutnya. Nah, ini paragraf yang sama sekali nggak aku tulis, tapi ini menyambungkan antara paragraf atasnya ke paragraf selanjutnya. Menurut aku nggak apa-apa ditambahin, bagus banget di sini. Nah, yang bikin trending itu gara-gara ada beberapa fans BTS atau yang disebut dengan ARMY yang nggak terima lagu idolanya tuh nggak didengerin sama si Abang Nile. Di sini dia cuma jawab jujur kalau dia belum dengerin. Kalau dianalisis dari segi bahasa, kalau di sini aku langsung gitu. Jadi antara paragraf satu dengan selanjutnya tuh kita harus perhatikan juga korelasinya. Ya, dia cuma padahal nggak ada yang salah dari di sini. Kalau dianalisis dari segi bahasa nggak ada yang salah sih dari jawaban Abang Nile menurut saya. Nah, di sini diganti sama editor, padahal nggak ada yang salah dari jawaban Abang Nile menurut saya. Jadi intinya tetap sama, tapi kalimatnya lebih diefektifkan. Dia cuma jawab jujur kalau dia belum dengerin. Jujur bahwanya tuh diganti. Kalau itu diganti jadi bahwa. Pokoknya dicocok-cocokin juga sih, kalau menurutku. Tiap kalimat itu. Kalau dipikir-pikir secara logis, terus kalau tulisan aku, kalau dipikir-pikir lagi pakai logika, itu bedanya. Yang namanya belum mendengarkan bukan berarti nggak mau mendengarkan, kan? Abang Nile cuma jawab no I haven't, bukan no I won't. Itu sama sih, masih sama. Nah, lanjut ke paragraf selanjutnya. Lagi pula mau mendengarkan atau tidak mendengarkan lagu Dynamite sama sekali kita tidak bisa memaksa kehendak bebas seseorang. Nah, ini nih. Kalau paragraf aku jadi ngapain juga sih sebagai fans BTS ngamuk-ngamuk cuma gara-gara siapa yang belum dengerin lagunya. Lagi pula sepenting itukah eksistensi ex-member One Direction Niall Horan sebagai pendengar lagu Dynamite? Nah, ini beda kan paragrafnya. Jadi paragraf lagi pula mau mendengarkan atau tidak mendengarkan itu benar-benar real tambahan dari editor. Aku nggak nulis tentang itu. Tapi ini menyambungkan. Nah, ini langsung ke paragraf aku nih baru. Jadi, ngapain juga sih sebagai fans BTS? Ini masih sama ya. Lagi pula sepenting itu kah eksistensi mantan. Jadi X itu biasanya aku tulis X doang, di sini tulisnya mantan pakai bahasa Indonesia. Member mendengarkan lagu Dynamite. Nah, ini Dynamite-nya pakai tanda kutip 2 kan. Berarti mungkin tadi ada kesalahan mungkin ya. Emang kalau si Abang Nile belum dengerin, pamor BTS bakal turun. Itu masih sama intinya kayak aku. Enggak. Dan tulisannya tuh aku di sini enggak pakai e, di sini enggak doang. Jadi mojok itu biasa begitu sih. Disesuaikan juga sih sama konteks. BTS bakal tetap jaya dengan atau tanpa Nile. Nah, udah sih. Slow ajanya ini dihapus karena nggak terlalu penting sih. Di sini tulisan aku slow aja, paling Nile lagi sibuk, kayak nggak sesuai sama alurnya, jadi dihapus sama editor. Nah, di sini peristiwa macam ini bakal lain saya tanggapi kalau saya masih fans K-pop barbar kayak dulu. Nah, ini lucu banget deh kalau aku gini tulisannya.
Tapi seandainya saya menjadi sosok saya yang dulu, bukan yang sekarang, kayak terlalu bertele-tele gak sih kalau tulisan aku tuh? Jadi dipadat, diefektifkan bener-bener deh. Editornya pintar banget, aku suka. Di sini, pokoknya balasan saya nggak beda jauh sama cuitan fans K-pop yang berubah jadi Dylan. Pokoknya balasan saya ini masih agak sama. Nggak beda jauh sama cuitan fans K-pop yang berubah jadi Dylan. Jadi aku nulis Dylan pakai Y coba. Itu aku nggak tahu. Aku beneran nggak tahu tulisan Dylan. Sambil bilang, saya ramal BTS juga belum pernah dengar lagu-lagumu. Karena barbar banget gitu. Waktu dulu aku tuh BTS juga belum pernah. Itu sama ya intinya. Atau beralih jadi sales dengan bilang lagu Dynamite berada di nomor 1 tanggal lagu Billboard selama 2 pekan ini loh. Kayak nawarin gitu loh. Itu masih sama. Fans K-pop barbar ini posesifnya melebihi istri yang cemburu tatkala suaminya digodain mbak-mbak yang lebih cantik. Nah, di sini ini dihapus ya paragraf aku. Tragedi yang menimpa Nel kali ini benar-benar membuat saya sadar betapa setianya seorang. Itu nggak dipakai. Dan di sini aku mulai ceramah lagi. Nggak salah sih punya sifat sensitif dan sebangsanya. Yang mendarah daging di diri manusia asal penempatannya yang harus tepat. Itu kayak nggak penting banget gak sih? Di sini nggak penting tuh tulisan-tulisan aku. Diganti sama paragraf editor. Padahal analogi idol K-pop dan suami sendiri nggak sebanding. Suami adalah pasangan kita. Di sini aku sempet emang nulis tentang suami istri ya. Cuma disederhanain. Teman-teman bisa baca sendiri, bisa lihat sendiri. Lebih disederhanain. Suami adalah pasangan kita, sementara idol adalah sosok yang sangat kita kagumi. Kita dukung karya-karyanya dan jelas punya kehidupan personal yang berbeda. Itu disimpelin. Nah, kejadian yang menimpa Nail kali ini benar-benar membuat saya sadar. Oh, ini paragraf aku yang di sini. Tragedi yang menimpa Nail kali ini. Jadi kayak paragraf aku tuh loncat-loncat gitu. Jadi disusun lagi sama editor. Masalahnya kalau ada yang menolak dengar, bakal dihujat habis-habisan, ngeri pisan. Itu bener-bener bukan dari aku, jadi ini dari editor ditambahin. Nah, langsung deh, ini paragraf aku yang diambil intinya doang tuh ada satu yang bagian bawah ya. Nggak salah sih punya 1, 2, 3 yang diambil intisarinya. Dan langsung deh ke paragraf terakhir. Ini nggak jauh beda hokinya, saya yang dulu bukanlah saya yang sekarang. Saya masih jadi salah satu fans K-pop yang berkeyakinan untuk mendukung karya-karya mereka tanpa merusak citra fandom dengan kelakuan barbar. Tidak menghakimi hak setiap orang, dan yang terpenting tetap streaming lagu mereka tanpa mikirin orang lain streaming juga atau enggak. Itu nggak beda jauh karena paragraf terakhir emang aku buat dengan sepenuh hati. Jadi udah segitu aja. Aku suka sama paragraf terakhir ya. Jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya. Aku pun masih banyak salahnya. Semoga bisa diambil pelajaran buat teman-teman yang mau coba ngirim artikel ke Terminal Mojok.
Sekian, semoga bermanfaat.